Iran sudah memutuskan tidak ada istilah gencatan senjata. Pilihannya kini hanya dua, antara perang total atau berhenti total. Terpilihnya pemimpin baru Iran Mojtaba Khamenei yang sedarah dan sevisi dengan mendiang ayahnya mengindikasikan Teheran siap berduel panjang dengan Washington. Ini sudah pasti menjadi beban berat bagi pasukan Paman Sam yang harus melindungi para sekutunya di Timur Tengah. Laporan terkini menyebut Amerika mulai kekurangan senjata dan memberi sinyal akan menghentikan rudal pencegat ke negara-negara sekutunya di Teluk. Kondisi ini membuat posisi Washington kian terjepit di tengah hujan drone dan rudal Iran. Lantas siapakah yang pada akhirnya akan mengibarkan bendera putih untuk mengakhiri perang ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Usai wafatnya pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, Iran tak menyerah. Teheran justru memainkan strategi perang asimetris yang agresif. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, taktik asimetris Teheran berhasil membuat pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi buta. Iran secara sengaja menghantam sistem radar canggih yang menjadi mata pertahanan udara Washington dan sekutunya. Satu serangan paling signifikan menghantam radar AN/FPS-132 di Qatar. Harga satu sistem radar itu mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun rupiah. Thomas Karako dari CSIS menegaskan, radar ini adalah sumber daya strategis yang sangat langka karena Amerika hanya memiliki 5 unit di seluruh dunia. Dengan rusaknya radar ini, kemampuan Amerika untuk melacak rudal balistik yang datang kini sangat terhambat. Menlu Iran Abbas Araghchi dengan tegas menyatakan tidak ada kata gencatan senjata dalam buku perang mereka. Dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu 8 Maret 2026, Araghchi menyebut bahwa perang ini harus diakhiri secara permanen. People have been killed, places have been destroyed, and now they want to ask for a ceasefire again? Well, this doesn't work like this. So there should be a permanent end of the war. And unless we get to that, I think we need to, continue fighting for the sake of our people and our security. Ia juga menjawab rumor soal dukungan intelijen dari Rusia yang membantu mereka menemukan lokasi persis pasukan dan kapal perang Amerika. Araghchi mengatakan kerjasama itu bukan rahasia dan Rusia telah membantu dalam berbagai hal guna menangkal agresi AS Israel. Di tengah eskalasi yang kian menggila, negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah mulai merasa dijadikan tumbal. Laporan dari Middle East Eye mengungkap Washington diduga menghalangi permintaan negara-negara Teluk untuk mengisi kembali stok rudal pencegat mereka yang telah habis. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain semuanya telah menjadi sasaran rudal balistik dan drone Iran. Dampak paling berat dirasakan oleh Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang jaraknya paling dekat dengan Iran. Abu Dhabi mengoperasikan sistem pertahanan THAAD dan rudal Patriot, serta sistem pertahanan udara jarak pendek domestik yang disebut Sky Knight. Akademisi di Stimson Center Kelly Grieco mengatakan, Uni Emirat Arab sudah menghabiskan sebagian besar rudal pencegatnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi kembali. Adapun masalah disebabkan karena menipisnya persenjataan canggih AS. Hanya berselang beberapa hari setelah agresi dimulai, para pemimpin militer Amerika Serikat memperingatkan angkatan bersenjata Amerika telah menggunakan ribuan rudal canggih dan ratusan pencegat yang mahal. Sebagai respon, BBC News mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan undang-undang produksi pertahanan untuk meningkatkan amunisi. Selain soal menipisnya amunisi, tekanan bagi Amerika Serikat makin besar dengan potensi perang panjang layaknya yang dulu mereka lakoni di Irak dan Afghanistan. Rezim Iran terbukti tak runtuh setelah majelis ahli menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi mereka yang baru.
Penunjukan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa Teheran tidak akan mundur 1 cm pun. Mojtaba dikenal memiliki visi yang sama kerasnya dengan ayahnya dan mendapat dukungan penuh dari ARGC. Wall Street Journal menilai Mojtaba akan memperkuat tekad Iran untuk menerapkan strategi perang atrisi terhadap Amerika Serikat. Tujuan Iran dalam perang ini sangat jelas, yaitu bertahan demi kedaulatan negara, bukan mencari kemenangan taktis. Seorang pejabat militer Iran menegaskan kapasitas mereka memungkinkan untuk terus berperang selama berbulan-bulan. Dengan menyerang target Amerika di Timur Tengah, Iran berpotensi mencapai 2 ambisi strategis. Yang pertama adalah maksimalkan penderitaan ekonomi dan politik bagi negara-negara tetangganya dan juga Amerika Serikat. Yang kedua, memaksa mereka menghabiskan sistem senjata canggih untuk melawan drone murah mereka. Ilmuwan politik keturunan Amerika Iran, Vali Nasr, mengatakan Trump adalah orang yang paling khawatir dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Teheran. Pada akhirnya, meskipun Amerika Serikat memiliki keunggulan material, mereka kini punya penantang berat yang tidak mudah ditumbangkan. Presiden Donald Trump kini berhadapkan pada kenyataan bahwa Iran lebih takut menyerah daripada berperang. Satu pemimpin tumbang tak lantas membuat perlawanan Iran menghilang. Ketika ambisi ganti rezim terbentur gudang amunisi yang kian gersang, Washington kini terjebak dalam labirin perang yang ia buat sendiri tanpa pintu pulang. Darah dan nyawa bukan sekadar statistik di atas kertas, sebab kedaulatan sebuah bangsa tak bisa dibeli dengan gertakan yang lekas. Konfrontasi ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat menikam, tapi siapa yang paling berani berdiri di tengah badai yang kian cekam. Akankah Trump terus membakar tumpukan harta dan raga? Ataukah ia akan sadar bahwa kesombongan militer hanyalah panggung duka? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.